the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2886. Felton, cukup ngobrolnya. Kenapa kalian tidak mendatangiku saja sekarang? Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Iwan menunjuk ke arah Felton, Durian, dan yang lainnya sambil mengejek. Kenapa kamu? Mereka semua sangat marah. Iwan terlalu sombong untuk meminta mereka menyerang sekaligus. Dia terang-terangan tidak menghormati mereka. Meskipun mereka sangat berharap bisa menghancurkannya segera, mereka semua berasal dari keluarga bergengsi dan reputasi yang harus dijunjung tinggi. Dengan banyaknya orang lain di sekitarnya, mereka tidak dapat mengeroyok Iwan atau mereka akan diejek. Selain itu, Iwan hanyalah seorang anak muda yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka. Nah, aku sendiri sudah cukup menghadapi bocah nakal sepertimu. Kita tidak harus menyerang bersama-sama. Saat itu Rasul kelima melangkah maju lagi. Dia kemudian membungkuk pada Felton dan berkata, "Tuan Felton, tolong izinkan saya menangani anak ini. Saya akan mengajari dia apa artinya menjadi sombong ini." "Tentu, hancurkanlah dia," Felton berkata dengan kejam. Ya, Rasul kelima berkata dan melangkah maju dengan jahat. "Nah, jaga lidahmu. Kesombongan ada harganya. Saya akan menunjukkan kepadamu konsekuensi melintasi keluarga Vermers. Mati sana." Begitu dia berada di hadapan Iwan, dia tidak ragu menggunakan energi aslinya dan menyerang Iwan. "Kamu berbicara besar untuk seseorang yang sangat lemah. Ketahuilah tempatmu." Iwan mendengus. Tidak mau menghindar, dia mengambil langkah maju dan meluncurkan penjarahan bumi. Energinya terkonsentrasi pada jarinya dan dikirim dengan cepat ke Rasul kelima. "Kamu pasti punya keinginan untuk mati." Rasul kelima menyipitkan matanya dengan tajam. Karena Iwan menggunakan energi spiritualnya, Rasul kelima tidak dapat merasakan levelnya. Namun dia pernah melihat Iwan melawan dua seniman bela diri terampil dari keluarga Grimson dan berasumsi bahwa Iwan berada di kondisi awal yang munah. Rasul kelima berada di tahap menengah yang munah dan dia tidak berpikir Iwan akan menjadi tandingannya. Namun Iwan tidak mengelak dan berani menghadapi serangan kuatnya dengan satu jari. Ini bisa dibilang bunuh diri dan Rasul kelima tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Dia lalu mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam serangannya dan bermaksud menghancurkan Iwan dengan satu pukulan. "Bocah bodoh," Felton dan yang lainnya memandang Iwan dengan mengejek. Felton yakin bahwa Iwan berada dalam keadaan awal yang munah. Karena Iwan cukup hebat, dia akan bertahan lebih lama jika ia menghindar. Namun sepertinya dia menjadi gila dan memutuskan untuk menghadapi Rasul kelima secara langsung. Ini sangat bodoh. Jika dia tidak salah, serangan Rasul kelima kemungkinan besar akan menghancurkan seluruh lengan Iwan dan melumpuhkan Iwan. Tampaknya itulah satu-satunya cara yang mungkin untuk mewujudkan hal ini. Bab 2887. Ini sudah berakhir. Iwan akan mati. Seperti Felton, Durian, dan yang lainnya, kerumunan bersama keluarga Morrison dan Douglas semuanya mengira bahwa pemuda seperti Iwan akan kalah dari Rasul kelima. Tidaklah realistis untuk berasumsi sebaliknya. Mereka semua menghela nafas dengan penuh empati. Merasa sayang sekali Iwan binasa di tangan Rasul kelima. Ada orang lain seperti Jaden dan beberapa orang yang lebih muda yang semuanya mengira bahwa Iwan yang menyebabkan hal ini. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua. Bam! Menyusul suara yang memekakan telinga, penjarahan duniawi Iwan berbenturan dengan serangan Rasul kelima. Meskipun Iwan tidak meminum pil pemicu energi untuk menampilkan kekuatan penuhnya, dia tetap mencapai fase inti emas menengah dan kekuatannya meningkat secara drastis. Selain itu, penjarahan bumi adalah teknik kekuatan tingkat lanjut yang dapat mengumpulkan energi spiritual seseorang ke satu tempat, sehingga memiliki kekuatan yang luar biasa.
Saat serangan mereka saling bertabrakan, penjarahan duniawi miliknya merobek energi sejati Rasul kelima dan menghantam bahunya. Rasul kelima mendengus kesakitan, darahnya tumpah dari bahunya saat penjarahan duniawi meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya. Tetap di bawah, Iwan mengepalkan tangannya dan meluncurkan serangan ganda. Energi sejatinya di awal alam Augana berkumpul di tinjunya saat dia menyerang Rasul kelima. Bam! Rasul kelima terkejut. Tanpa ada kesempatan untuk bereaksi, dia dikirim terbang dan terbanting keras ke tanah. Begitu dia mendarat, rasa sakit yang menusuk-menusuk dadanya. Dia menutupi dadanya dan meludahkan darah. Paling buruk, dia merosot ke tanah, tidak mampu melawan. Beruntung baginya, tingkat kekuatan Iwan tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan tingkat seni bijaknya. Meskipun Rasul kelima menerima serangan langsung dan menderita luka dalam yang parah, dia tidak berada dalam bahaya yang mengancam nyawanya. Inilah hikmah dari situasi ini. Apa? Rasul kelima telah dikalahkan? Bagaimana mungkin? Felton, Durian, dan yang lainnya semuanya tercengang dan mengucek mata, mereka tak percaya. Mereka semua tahu bahwa sebagai salah satu dari 5 Rasul yang bekerja untuk bos barat, Rasul kelima adalah salah satu seniman bela diri terbaik di antara para keluarga farmer. Dia sudah lama mencapai tingkat menengah yang munah dan tidak banyak yang bisa menyainginya di wilayah barat. Mengingat kekuatannya yang luar biasa, mereka semua mengira orang bukan siapa-siapa seperti Iwan akan kalah. Yang membuat mereka bingung, mereka semua salah. Alih-alih mengalahkan Iwan, Rasul kelima malah dikalahkan dan terluka oleh salah satu serangan dari Iwan. Kenapa? Iya. Bentar yo, habis izin yo. Oke. Ini sangat tidak nyata sehingga mereka semua terguncang sampai ke inti-inti. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Bahkan anggota keluarga Douglas dan Morrison yang tidak tahu banyak tentang Iwan, termasuk penatua Douglas dan Jensen, terkejut. Seketika semua orang terguncang oleh kekuatan yang ditunjukkan Iwan. Bab 2888. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Segera setelah itu, ekspresi Felton dan yang lainnya menjadi gelap. Felton mengira dia mengetahui sejauh mana kekuatan Iwan dan yakin bahwa dia hanya berada di dalam keadaan awal yang munah. Namun entah bagaimana, Iwan berhasil mengalahkan Rasul kelima yang berada di tingkat menengah yang munah. Ini benar-benar membuatnya kesal. Iya. Dan dia tidak tahu bagaimana Iwan mengaturnya. Dia juga tidak bisa menerima kenyataan apakah Iwan manusia. Dia masih sangat muda, namun dia berhasil mengalahkan Rasul kelima. Ini sungguh tidak nyata. Ya, kurasa dia sudah berada di tahap menengah yang munah atau lebih tinggi. Kerumunan semuanya tercengang dan mereka sadar. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Iwan berhasil mengalahkan Rasul kelima, mereka tahu satu hal, bahkan jika Rasul kelima tidak dapat mengalahkan Iwan, tingkat kekuatannya harus berada di atas Rasul kelima. Kemungkinan besar dia adalah salah satu seniman bela diri terbaik di tahap menengah yang munah, dan mengingat usia Iwan, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ampun, sana-sana yo, sini yo. Nah, awas ada telur nanti keinjak. Kemungkinan ya, jika mereka tidak menyaksikan apa yang terjadi, mereka tidak akan mempercayainya bahwa ini benar. Bagus sekali, Tuan Gusnadi luar biasa. Keluarga Morrison dan Douglas merasa sangat gembira. Rini yang mengetahui bahwa Iwan telah menghabiskan kekuatan energi potensialnya dan jatuh cinta pada Iwan, merasa cukup prihatin. Dia mengkhawatirkan keselamatannya, berpikir bahwa dia bukan tandingan Rasul kelima. Namun Iwan berhasil mengalahkan Rasul kelima dengan mudah dan selamat tanpa cedera. Dia langsung merasa lega. Tentu saja, tidak semua orang senang dengan kemenangan Iwan. Jaden adalah salah satu dari sedikit pengecualian. Ekspresinya menjadi gelap. Dia merasa kesal karena Rasul kelima tidak berhasil mengalahkan Iwan dan merasa tidak berdaya karenanya.
Velton, giliranmu sekarang. Iwan mengabaikan Rasul kelima dan berjalan menuju Velton, Durian, dan yang lainnya. Turunlah dari kudamu, Iwan. Bahkan jika kamu mengalahkan Rasul kelima, itu bukan masalah besar. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu bisa mengalahkan kami semua sendirian, kata Durian muram. Ampun kesana-sana yo. Setelah menyaksikan bagaimana Iwan mengalahkan Rasul kelima, dia menyadari bahwa Iwan kemungkinan besar berada di tahap menengah yang muna atau lebih tinggi. Tetap saja, dia cukup berpengalaman untuk mengatakan bahwa Iwan hanya sedikit lebih kuat daripada Rasul kelima berdasarkan kecepatan dan daya ledak Iwan. Ini berarti Iwan sulit dihadapi. Paling tidak, dia tidak mungkin mengalahkan semua orang dari 3 keluarga bergengsi sendirian. Bab 2889. Tetua Grimstone, benar, Rasul pertama. Kalian berempat akan menyerang bersama dan menghancurkannya. Velton segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan 4 orang yang tersisa dari Rasul dengan tegas. Kekuatan Iwan melebihi ekspektasinya dan demi keamanan, dia tidak berani meremehkan lawannya dan memerintahkan keempat Rasul untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Dengan begitu, dia bisa memastikan kematian Iwan. Ya, tetua, kata keempat Rasul. Ya, Tuan, kata mereka. Mereka kemudian melangkah maju dan berdiri di 4 posisi berbeda untuk mengelilingi Iwan. Selain itu, beberapa seniman bela diri yang berdiri di belakang Velton mengambil kesempatan untuk membantu Rasul kelima berdiri sebelum kembali ke Velton. Iwan, keberuntunganmu sudah habis. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengambil serangan dari 4 Rasul. Velton mencibir. Dia tahu bahwa dalam keadaan normal, 2 hingga 3 seniman bela diri di tahap menengah yang muna sudah cukup untuk mengalahkan seseorang di tahap akhir yang muna. Keempat Rasul yang tersisa semuanya berada di tahap menengah yang muna. Di antara mereka, Rasul pertama dan kedua adalah yang terkuat. Keduanya hampir mencapai tahap akhir yang muna. Mengingat kekuatan mereka, bahkan jika Iwan berada dalam tingkat akhir yang muna, dia tidak akan mampu menghadapi mereka berempat secara bersamaan. Selain itu, seniman bela diri di tahap akhir yang muna adalah seniman bela diri terbaik dan langka di wilayah barat dan selatan. Mengingat usia Iwan, dia tidak mungkin berada dalam tingkat akhir yang muna karena hal itu mustahil. Juga, Velton bersikeras untuk membuat pengaturan bahwa keempat Rasul menangani Iwan alih-alih melibatkan keluarga Grimstone dan Underwood karena dia memiliki pertimbangan egois. Karo mama sayang. Saat ini, keluarga Morrison dan Douglas tidak dapat memberikan perlindungan apapun kepada Iwan, dan ini adalah kesempatan terbaik bagi Velton untuk menangkap Iwan dan merampok grup Bio Farma darinya. Jika dia berhasil menangkap Iwan dengan bantuan keluarga Grimstone dan Underwood, mereka akan meminta sebagian keuntungan setelah keluarga Farmer memperoleh Bio Farma Group. Ini bukanlah hal yang diinginkan Velton, karena mempertimbangkan keuntungannya, tidak ada gunanya dia mencari bantuan dari keluarga Grimstone dan Underwood. 4 pria lemah bukanlah ancaman. Iwan mengejek dan menatap mereka dengan jijik. Beraninya kamu, nak? Karena kamu memiliki keinginan untuk mati, kami akan mengabulkan keinginanmu. Keempat Rasul sangat marah dan terprovokasi oleh tindakan menghina Iwan. Tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan, mereka masing-masing melancarkan serangan kuat dan menyerang Iwan dari 4 arah berbeda.